pertanyaannya kedua, yaitu Ustazah memilih pertanyaannya dari Mbak Naila. Terkait apa sih partikel itu, nanti ini disambungkan juga dengan pertanyaannya Mbak Ica ya, yang kedua tentang mengapa gitu ya heterogen ini ternyata masih dibagi lagi menjadi dua seperti itu. Nah, kita bahas dulu terkait partikel. Partikel itu apa sih? Partikel ini adalah jadi segala sesuatu gini ya, segala sesuatu yang dia itu bisa diindra, entah dari cuma dilihat aja tapi gak bisa disentuh, ataupun dia bisa dirasakan tapi dia gak bisa dilihat. Contohnya gini, cahaya gitu ya, kita bisa melihat, bisa, tapi antum bisa nangkep cahaya enggak gitu ya. Kemudian ada yang bisa kita rasakan tapi kita itu gak bisa melihat. Contohnya udara, oksigen. Coba antum bisa kan merasakan bahwa antum hari ini menghirup udara, tapi antum apa bisa melihat bentuknya udara itu gimana? Bentuknya ini bisa melihat enggak, tapi bisa dirasakan. Nah, jadi segala sesuatu gitu ya yang bisa kita indra, entah kita rasakan aja, entah kita dengar aja tanpa kita melihat ya, tanpa kita melihat bentuknya suara itu gimana, rasanya ketika tersentuh suara itu gimana, tapi antum bisa dengar aja. Nah, itu adalah gitu ya kumpulan partikel. Nah, jadi segala sesuatu gitu ya yang dapat kita indra ya. Nah, kita rasakan seperti udara, kemudian kita bisa lihat seperti meja, kursi dan lain sebagainya, itu terdiri dari kumpulan partikel. Nah, maksudnya gimana Ustazah? Jadi yang antum bisa indra itu, dia itu terdiri dari ini loh. Jadi ini namanya kumpulan partikel. Kenapa antum kok bisa ngerasakan udara? Karena udara itu terdiri dari kumpulan partikel ini. Kenapa antum kok bisa melihat meja ya? Meja. Kenapa? Karena meja ini terdiri dari kumpulan partikel ini. Nah, kumpulan partikel ini terdiri dari satu partikel yang berkumpul jadi satu. Nah, jadi kalau dipisah dia itu satu ini mana kelihatan kayak satu lingkaran ini itu satu partikel. Nah, kemudian kumpulan partikel ini dia itu bisa diukur dan juga bisa dihitung. Contohnya kayak gini, udara, antum gitu ya, mungkin nggak bisa nangkep gini, nggak bisa ya. Tapi dia itu bisa dihitung kayak gitu. Dihitung gimana Ustaz ya? Tekanannya, kemudian kecepatannya, kemudian juga yang bisa kita lihat seperti spidol ini gitu ya. Nah, ini tuh dari kumpulan partikel kecil sekali gitu ya, yang berkumpul hingga membentuk seperti ini. Nah, dia itu bisa diukur, bisa dihitung apanya, beratnya, panjangnya, seperti itu. Nah, jadi nanti antum itu akan belajar gitu ya terkait partikel ini ketika di SMP sudah ada belum ya? Mungkin di SMA ya, yang jelasnya pasti nanti ada. Di SMA nanti ada pelajaran namanya atom. Nah, atom itu sama dengan partikel. Partikel itu bagian terkecil dari suatu zat padat, zat cair, zat gas gitu ya. Nah, kemudian juga ini ada hubungannya sama punyanya Mbak Ica, pertanyaannya Mbak Ica gitu ya. Mengapa gitu ya heterogen cairan, campuran heterogen itu dipisahkan jadi dua kayak gitu, padahal kan sebelumnya kita itu jelas ya ada heterogen sama homogen. Kalau homogen kan sudah jelas ya, di sini. Nah, kalau homogen dia sudah jelas gitu ya, air dan larut dan larutan itu dia nggak bisa dibedakan, menyatu. Contohnya kayak apa? Air dan gula. Ketika antum bikin air dan gula, maka apakah antum bisa memisahkan
antara si air dan si gula sendiri, ataupun dengan antum membuat sirup gitu ya. Apakah antum bisa membedakan, apakah antum bisa menyaring sirupnya dipisahkan dengan airnya? Gak bisa. Kenapa? Karena sudah menyatu. Nah kemudian ternyata ada kan, antum pernah lihat kan, ternyata ada yang nggak bisa menyatu Ustazah, kayak kopi dan air gitu ya. Kalau kopi itu biasanya di bawahnya ada letek nah ternyata si letek ini nggak mau menyatu sama si airnya gitu. Nah itu termasuk heterogen. Tetapi ya, heterogen itu dibedakan jadi dua. Nah coba di sini. Nah kemudian ternyata apa bedanya? Yaitu susunan partikelnya nanti ketika dia sudah menjadi campuran. Ini ada di materi campuran ya. Coba dilihat. Nah heterogen nanti ada dua, koloid dan suspensi. Nah bedanya koloid dan suspensi itu gimana Ustazah? Nah secara kasat mata memang heterogen itu secara umum jelas ya dia terpisah, tetapi ternyata terpisahnya ini ada dua macam gitu ya. Yang terpisah seperti ini, coba dilihat. Jadi dia itu benar-benar kelihatannya kayak homogen, tapi sebenarnya dia itu heterogen gitu ya. Jadi seolah-olah menyatu padahal sebenarnya enggak. Nah contohnya kayak air sama kanji gitu ya. Mungkin kalau antum mencampur air sama kanji mungkin kan kelihatannya ya udah sih kelihatan menyatu gitu ya, warnanya putih kan gak beda ya, bening di bawahnya putih kanji gitu kan enggak menyatu. Tapi sebenarnya jika kita perhatikan dengan seksama gitu ya, antum coba ya, nanti dia itu akan kelihatan partikel kanjinya kayak gitu. Nah kemudian itu namanya koloid. Kemudian ada yang namanya suspensi. Nah suspensi ini dia benar-benar misah gitu ya. Kalau koloid dia itu berpisah tapi bersatu, bercampur. Nah tapi kalau suspensi dia itu benar-benar terpisah, jadi ada kayak sekatnya gitu. Nah kayak gini nanti bakalan ada kayak sekatnya gitu. Contohnya ketika antum bikin kopi ya, kopi ampasnya itu dia diam di bawah ya. Nanti ketika antum diamkan itu kan nanti pasti ada bedanya ya, jadi kayak ada batasnya. Nah ini jelas suspensi. Nah seperti itu. Nah insya Allah seperti itu sudah menjawab 4 pertanyaan ya, kurang 1. Kita lanjut lagi nanti.